Meradang, Uni Eropa tolak keberadaan nikel RI di LME, Prabowo naik pitam, UE coba ganggu industri RI. Berbicara komoditi seperti nikel, tembaga dan lain-lain, kita tentunya merujuk pada rekomendasi tertinggi yakni, Bursa Industri Dunia, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan LME atau London Metal Exchange, dan kali ini kabar baiknya, nikel Indonesia mulai merangsak masuk bursa LME. Hal ini jelas patut diapresiasi, karena tak mudah masuk bursa LME. London Metal Exchange, LME, baru saja menyetujui pencatatan merek nikel olahan pertama, dari Indonesia, dengan kode DXWDX, meskipun namanya mungkin tidak begitu mudah diingat, masuknya merek baru ini, dalam daftar pengiriman yang baik dari LME, merupakan momen penting bagi industri global dan nikel Indonesia. Merek DXWDX, yang baru, dengan kemurnian minimal 99,8% nikel, adalah nikel produksi PT CNGR Dingxing New Energy. Perusahaan tersebut adalah usaha patungan antara grup bahan baterai China, CNGR Advanced Material Co., dan perusahaan lokal. Mereka memproduksi 50.000 ton logam, lembaran penuh setiap tahun dengan spesifikasi tersebut. LME merupakan bursa berjangka dan opsi terbesar, dan tertua di dunia untuk perdagangan logam industri, termasuk aluminium, tembaga, nikel, dan seng. Pada Agustus tahun 2022, ada lebih dari 450 merek yang terdaftar di LME dari lebih dari 55 negara. Semua merek yang disetujui masuk bursa LME harus mematuhi persyaratan yang ketat tentang kualitas, bentuk, dan berat, sebagaimana diuraikan oleh bursa. Melansir Reuters, Indonesia hanya memproduksi sekitar 600.000 metrik ton nikel, dan sebagian besar diekspor dalam bentuk biji mentah ke China untuk diolah menjadi baja tahan karat pada 5 tahun yang lalu. Pada 2023, Indonesia berhasil menambang 2,03 juta ton logam nikel, menyumbang lebih dari separuh produksi dunia. Kini, Indonesia mengekspor berbagai produk nikel, termasuk logam olahan dengan kemurnian yang dapat diterima untuk pengiriman LME. Hilirisasi nikel merupakan salah satu program andalan dan ambisius Presiden Joko Widodo, dan dilanjutkan Presiden terpilihnya Prabowo Subianto. Indonesia melarang ekspor biji mentah sejak 2020, untuk mendorong perusahaan tambang memproses hasil tambangnya di dalam negeri. Sementara itu, bagi LME, ini adalah tambahan pasokan yang disambut baik, setelah krisis yang terjadi pada 2022. Namun, bagi negara produsen nikel lain, tambahan nikel produksi Indonesia akan menjadi tantangan. Keberhasilan ini juga terjadi di tengah harga nikel dunia, yang mulai menunjukkan penguatan dan berada di atas level psikologis, $20.000 per ton. Melansir LME, harga nikel kontrak 3 bulan berada di $20.490 per ton per tanggal 29 Mei tahun 2024. Merek DXWDX, yang baru, dengan kemurnian minimal 99,8% nikel, adalah puncak dari evolusi teknis tersebut. Kondisi ini akan mendorong produsen lain mengikuti langkah ini, seiring dorongan Indonesia untuk menjadi bagian yang lebih besar dari rantai nilai bahan baku baterai terus berlanjut. Peran Indonesia yang berubah dalam rantai pasokan nikel global, tercermin dalam perdagangan negara tersebut dengan China sebagai pelanggan utama nikel Indonesia. Pada 2018, aliran nikel antara kedua negara ini, hanya dalam bentuk biji atau nikel pig iron, NPI, tahap pertama dari peningkatan proses yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia. Impor biji nikel dari Indonesia ke China berhenti setelah larangan tahun 2020, tetapi impor ferronikel dari Indonesia meningkat pesat dari 600.000 ton, menjadi 7,9 juta ton pada tahun 2023. Pemain China telah membuka rute pemrosesan baru untuk nikel sulfat kualitas baterai, sehingga produk-produk baru semakin banyak muncul dalam perdagangan kedua negara. Rekomendasi tertinggi yakni, Bursa Industri Dunia, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan LME atau London Metal Exchange, dan kali ini kabar baiknya, nikel Indonesia mulai merangsak masuk bursa LME. Hal ini jelas patut diapresiasi, karena tak mudah masuk bursa LME. London Metal Exchange, LME, baru saja menyetujui pencatatan merek nikel olahan pertama, dari Indonesia, dengan kode DXWDX, meskipun namanya mungkin tidak begitu mudah diingat. Masuknya merek baru ini, dalam daftar pengiriman yang baik dari LME, merupakan momen penting bagi industri global dan nikel Indonesia. Merek DXWDX, yang baru,
dengan kemurnian minimal 99,8% nikel, adalah nikel produksi PT CNGR Dingxing New Energy. Perusahaan tersebut adalah usaha patungan antara grup bahan baterai China, CNGR Advanced Material Co., dan perusahaan lokal. Mereka memproduksi 50.000 ton logam, lembaran penuh setiap tahun dengan spesifikasi tersebut. LME merupakan bursa berjangka dan opsi terbesar, dan tertua di dunia untuk perdagangan logam industri, termasuk aluminium, tembaga, nikel, dan seng. Pada Agustus tahun 2022, ada lebih dari 450 merek yang terdaftar di LME dari lebih dari 55 negara. Semua merek yang disetujui masuk bursa LME harus mematuhi persyaratan yang ketat tentang kualitas, bentuk, dan berat, sebagaimana diuraikan oleh bursa. Melansir Reuters, Indonesia hanya memproduksi sekitar 600.000 metrik ton nikel, dan sebagian besar diekspor dalam bentuk biji mentah ke China untuk diolah menjadi baja tahan karat pada 5 tahun yang lalu. Pada 2023, Indonesia berhasil menambang 2,03 juta ton logam nikel, menyumbang lebih dari separuh produksi dunia. Kini, Indonesia mengekspor berbagai produk nikel, termasuk logam olahan dengan kemurnian yang dapat diterima untuk pengiriman LME. Hilirisasi nikel merupakan salah satu program andalan dan ambisius Presiden Joko Widodo, dan dilanjutkan Presiden terpilihnya Prabowo Subianto. Indonesia melarang ekspor biji mentah sejak 2020, untuk mendorong perusahaan tambang memproses hasil tambangnya di dalam negeri. Sementara itu, bagi LME, ini adalah tambahan pasokan yang disambut baik, setelah krisis yang terjadi pada 2022. Namun, bagi negara produsen nikel lain, tambahan nikel produksi Indonesia akan menjadi tantangan. Keberhasilan ini juga terjadi di tengah harga nikel dunia, yang mulai menunjukkan penguatan dan berada di atas level psikologis, $20.000 per ton. Melansir LME, harga nikel kontrak 3 bulan berada di $20.490 per ton per tanggal 29 Mei tahun 2024, merek DXWDX, yang baru, dengan kemurnian minimal 99,8% nikel, adalah puncak dari evolusi teknis tersebut. Kondisi ini akan mendorong produsen lain mengikuti langkah ini, seiring dorongan Indonesia untuk menjadi bagian yang lebih besar dari rantai nilai bahan baku baterai terus berlanjut. Peran Indonesia yang berubah dalam rantai pasokan nikel global, tercermin dalam perdagangan negara tersebut dengan China sebagai pelanggan utama nikel Indonesia. Pada 2018, aliran nikel antara kedua negara ini, hanya dalam bentuk biji atau nikel pig iron, NPI, tahap pertama dari peningkatan proses yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia. Impor biji nikel dari Indonesia ke China berhenti setelah larangan tahun 2020, tetapi impor ferronikel dari Indonesia meningkat pesat dari 600.000 ton, menjadi 7,9 juta ton pada tahun 2023. Pemain China telah membuka rute pemrosesan baru untuk nikel sulfat kualitas baterai, sehingga produk-produk baru semakin banyak muncul dalam perdagangan kedua negara.